Wa an Sufyan radhiyallahu ta'ala qala khatabana telah berkhutbah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumin dalam akhir hari min Sya'ban dari bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Wa qala maka beliau mengatakan ya ayuhan nas qad adhallakum telah dekat kepada kamu syahrun azim bulan yang agung mubarakun yang diberkati. Syahrun yaitu bulan fi di dalamnya Lailatun ada malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ya seumur hidupnya manusia yang panjang umurnya. 80 tahun lebih. Ya Allah. Ja'alallahu siyamahu Allah menjadikan puasanya faridatan wa qiyama lailihi dan salat malamnya tatawuan salat sunnah. Mang taqarraba barang siapa mendekatkan diri di dalam Ramadan bi khoslatin dengan satu perkara minal khairi dari kebaikan karena adalah dia kaman ada seperti orang yang menunaikan faridatan ibadah fardu fi masibahu dalam bulan selainnya. Wa man adda faridatan barang siapa menunaikan ibadah fardu fi dalam Ramadan karena adalah dia kaman ada sab'ina faridah seperti orang yang menunaikan 70 fardu di masibahu di dalam bulan selainnya. Wa Ramadan syahrus sabri adalah bulan sabar, wa sabru sedangkan sabar thawabu pahalanya al jannatu adalah surga. Masyaallah. Semoga Allah kasih taufik kita. Karena umur itu bukan milik kita. Kematian itu akan datang di waktu yang tidak kita kira. Maka kesempatan-kesempatan Ramadan ini betul-betul kesempatan mahal kalau orang mau berpikir. Dalam Ramadan ibadah sunnah dianggap seperti ibadah fardu. Nah, ini ada maksudnya yang dalam ini. Berarti nanti pada hari kiamat itu kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah fardu di luar Ramadan itu akan tertambal dengan ibadah-ibadah sunnah yang dalam Ramadan itu dengan mudah. Dalam hadis-hadis ibadah-ibadah fardu itu akan tertambal dengan ibadah sunnah. Nah kalau dalam Ramadan fardu bisa menambal fardu, maka umpamanya ini satu fardu itu harus dibayar dengan 1000 sunnah umpamanya. Maka dalam Ramadan satu fardu bisa dibayar 1 sunnah. Nah, kan satu keberuntungan yang luar biasa. Karena nanti di akhirat itu sebiji dzarrah kebaikan atau keburukan ada hitungannya. Jadi kalau orang itu berpikir, oh bukan main-main Ramadan ini, mesti ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Makanya kita baca selawat. Baca selawat itu kalau di selain Ramadan yang wajib, yang fardu kan hanya di dalam sholat saja. Kalau di luar sholat, baca selawatnya adalah sunnah. Nah kalau dalam Ramadan, di luar sholat pun, baca selawat fardu terus, ibadah pahalanya. Berarti nilainya beribu-ribu ganda. Karena satu amalan fardu melebihi beribu-ribu ganda amalan yang tidak fardu. Itu kamu renungi betul-betul. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan sabar adalah pahalanya surga. Ya Allah. Jadi bulan yang memang kita dituntut untuk sabar, nggak makan, nggak minum, kurang tidur, capek. Maka di dalam Ramadan itu kita menghadapi kesusahan-kesusahan ini harus dengan penuh kegembiraan. Jadi jangan mengeluh karena lapar, mengeluh, ini kok panas sekali ya hari ini, nggak seperti kemarin. Tidak seperti itu, nanti akan menghilangkan sifat sabar yang memang dikehendaki dalam Ramadan itu. Sabar itu pahalanya surga. Sabar itu pahalanya pertolongan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka dulu para sahabat dalam perjuangan-perjuangan malah puasa. Dalam perjuangan ini perlu tenaga malah puasa. Karena mereka ingin mendapatkan ini kesabaran tadi, sehingga sabar itu akan mendatangkan surga. Wa syahrul muwasati dan bulan kasih sayang muasah. Jadi dalam bulan Ramadan dikatakan bulan muasah. Maksudnya bulan muasah itu bagaimana? Jadi orang-orang kaya merasakan kesulitan-kesulitannya orang-orang miskin.
Ya, orang kaya kan nggak pernah lapar, makan aja, minum aja. Maka dalam Ramadan itu orang-orang kaya merasakan penderitaan orang-orang miskin, sehingga akhirnya timbul rasa kasih sayang, maksudnya muasah. Juga bisa maknanya muasah itu bulan di mana kita ini mesti harus menampakkan kasih sayang dengan banyak sedekah, memberi buka pada orang. Ini termasuk bagian daripada makna muasah. Wa syahrun, dan bulan yuzadu yang ditambahkan fi rizqil mukmin, dalam rizkinya orang iman, fihi di dalamnya. Jadi rizkinya orang iman akan ditambah. Maksudnya rizki dunia mungkin juga, maksudnya rizki akhirat juga mungkin juga. Dan rizki itu bukan hanya makanan, semua yang bermanfaat itu namanya rizki. Ditambah amalan, ditambah kebaikan, ditambah. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka orang puasa, karena maghfiratan linubi, adalah merupakan ampunan bagi dosa-dosanya. Wa idqara qabatihi, dan pembebasan dirinya minan nari, dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajri, dan adalah baginya seperti pahalanya orang yang dikasih buka. Min ghairi ayang kuso, tanpa berkurang, min ajri, dari pahalanya syai'un, sesuatu apapun. Qalu ya Rasulullah, laisa kullun yajidu ma yufattiru shaim, tidaklah semua kita menemukan perkara yang dia memberi buka kepada orang puasa. Faqala Rasulullah SAW, yu'tillah hadza thawab, Allah memberi pahala ini man fattara shaima, orang yang beri buka orang puasa, ala tamratin, atas satu kurma, au syarbati ma'in, atau seteguk air, au madqati labanin, atau seteguk susu. Wa bulan Ramadan itu syahrun, bulan awalur rahmah, yang awalnya adalah rahmat, wa awsatu maghfirah, dan tengahnya adalah ampunan, wa akhiru idqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamluki, siapa yang meringankan dari budaknya fihi, di dalam Ramadan, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni untuknya, wa ataqahu, dan memerdekakannya minan dari api neraka. Ini sekarang tidak ada budak, meringankan pegawai-pegawainya, buruh-buruhnya juga bagian dari ini juga. Jadi kalau kita ini dalam bulan Ramadan, kita ini punya pegawai, punya buruh, diringankan pekerjaannya itu. Yang biasanya istirahatnya jam 12 sudah jam 10 saja. Ini akan Allah akan ampuni. Wastaksiru, dan perbanyaklah fi dalam Ramadan min arba'in hisal, daripada 4 perkara, khoslata, ini 2 perkara, turduna, yang engkau meridhakan bihima, dengannya Rabbakum, Tuhan kamu, wa khoslatun, dan 2 perkara, la ghinaa, yang tidak ada kecukupan bikum, dengan kamu, anhuma, tanpa 2 perkara. Wa amal khoslatani, adapun 2 perkara, allatina turduna biha Rabbakum, yang keduanya engkau meridhakan dengannya Tuhan kamu, fa syahadatu alla ilaha illallah, maka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tastaghfirunahu, dan kau istighfar kepadanya, la ilaha illallah, astaghfirullah. Wa amal khoslatani, adapun 2 perkara, allatina, yang 2 perkara itu, la ghina, tidak ada kecukupan bikum, dengan kamu, anhu, tanpa perkara itu. Tanpa 2 perkara itu sudah hancur kamu, tidak akan ada kecukupan. Walau kamu dikasih dunia seisinya, kalau 2 perkara ini enggak ada gunanya. Apa itu? Wa tas'alunallah, dan engkau minta kepada Allah al-jannata, surga, wa ta'uduna, dan engkau berlindung dengan Allah anan nari, dari neraka. Wa man saqa shaiman, barang siapa memberi minum orang puasa, saqahullah, maka memberi minum kepadanya Allah min haudi, dari telagaku, syarbatan, 1 minum, la yadma'u, yang dia tidak akan haus, hatta yadkhulul jannah, sehingga dia masuk surga. Allah. Rawi Ibnu Hizam min tariq Ali bin Zaid bin Sya'nan, wa qala in sahal khabar, bila sahih khabar ini, qultu hadal hadis wa kullu hadisin nusiba, setiap hadis yang dinisbatkan fi hadal kitab ila bin Khuzaimah, bahwa maka hadis itu mimma akhrajahu fi sahihi, di antara hadis yang Ibnu Khuzaimah mengeluarkannya fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Wal jumhurul ulama ala tad'ifi Ali, atas mendoaifkan Ali, waqad yuhassanu, kadang-kadang dianggap hasan hadisnya, wallahu alam. Ali bin Jan'an, ringkasnya hadis ini tingkatannya masih tinggi lah,
Karena menurut Ibnu Khuzaimah dimasukkan dalam hadis sahih. Walaupun menurut sebagian ulama dimasukkan dalam hadis dhaif, sebagian dimasukkan dalam hadis hasan. Jadi hadis ini sebagian ulama menganggap sahih, yaitu Ibnu Khuzaimah, dimasukkan dalam hadis sahih. Sebagian ulama menganggap ini dhaif, sebagian ulama menganggap ini hasan. Karena riwayatnya Ali bin Jad'an. Jadi penilaian hadis itu kadang-kadang para ulama itu berbeda-beda. Karena berbedanya dalam menilai seorang rawi. Seorang rawi menurut ulama ini tingkatannya tinggi. Sebagian ulama menganggap tingkatannya rendah. Jadi kita ini tidak boleh terus hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama ini dhaif terus kita anggap nggak ada nilainya, itu orang nggak tahu ilmu hadis itu. Nggak tahu ilmu hadis. Kalaupun dhaif, bukan dhaif itu terus tidak ada nilainya, bukan. Karena dhaif itu kan dari segi pandangan apa itu seseorang terhadap rawi. Jadi apa itu, dan pandangan itu bisa berbeda. Maka ya hadis-hadis dhaif yang diceritakan oleh para ulama ini ya, mesti kita hargai. Dan yang dikatakan rawi-rawi dhaif itu kalau kita teliti juga ulama-ulama besar, wali-wali Allah ya. Cuman mereka ini dianggap dhaif dalam bidang hadis. Kalau kita baca Sholeh Al-Murri ya. Ini kalau dalam ilmu hadis juga dianggap rawi dhaif. Padahal namanya Sholeh Al-Murri ini Masya Allah ya. Orang yang punya ketakwaan, keistimewaan yang banyak sekali. Jadi tidak boleh kita menganggap hadisnya Sholeh Murri ini terus dianggap seperti nggak ada harganya. Itu orang yang nggak tahu sejarah rawi-rawi hadis. Jadi kalau kita baca kitab Rijal ya Sholeh Al-Murri dhaif gitu aja, tapi tidak diceritakan secara rinci. Tapi kamu baca di Hilyatul Auliya, di dalam kitab-kitab sejarah rawi-rawi, maka nanti akan diceritakan bagaimana kehebatan Sholeh Murri itu. Begitu yang lain-lain. Ya Ibnu Lahiyah, maka nanti kalau kamu baca kitab Rijal ya dhaif. Padahal dia ini qadhi Mesir, ulama Mesir. Di mana zaman itu Mesir itu pusatnya ulama, dia pimpinannya. Jadi walaupun itu dia dikatakan dhaif bukan berarti orang tidak berharga.